Ronaldo, Ronaldo, teriak para supporter Al Nassr. Bukan semata karena kekuatan finansial, bukan pula sekadar soal angka di atas kontrak. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, rumah, identitas, dan warisan. Jika keputusan itu benar-benar diambil, maka ini bukan hanya transfer besar. Ini adalah kisah kepulangan seorang legenda. Dan kali ini, Sporting berada di posisi terdepan. Dus Ronaldo, unbelievable. This is the team that refuses to fade away. Untuk saat ini, situasi Cristiano Ronaldo di Al Nassr masih berada dalam tanda-tanda besar. Hingga detik ini, sang mega bintang belum juga turun bermain. Ketidakjelasan itu perlahan berubah menjadi gelombang spekulasi. Klub memilih diam, Ronaldo tidak banyak bicara, sementara publik terus bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Ketidakhadiran Ronaldo jelas bukan perkara sepele. Setiap kali namanya tidak tercantum dalam susunan pemain, sorotan langsung tertuju pada Al Nassr. Kamera, media, analis, semuanya membidik satu titik yang sama. Apakah ini soal kebugaran? Apakah adaptasi taktik? Atau ada persoalan yang lebih dalam di balik layar? Yang pasti, absennya Ronaldo membuat ritme tim terasa berbeda. Al Nassr seperti kehilangan poros utama. Sosok yang selama ini bukan hanya pencetak gol, tetapi juga pusat gravitasi mental. Aura kepemimpinannya tak tergantikan begitu saja. Yang membuat situasi semakin ganjil, tidak ada kejelasan resmi, tidak ada pernyataan tegas soal jadwal comeback, tidak ada kepastian kapan Ronaldo akan kembali merumput. Padahal ekspektasi publik begitu besar. Setiap laga Al Nassr selalu dinanti dengan satu pertanyaan yang sama. Ronaldo main atau tidak? Dan jawabannya terus berulang, belum. Di usia dan level kariernya, Ronaldo bukan pemain yang biasa disimpan terlalu lama tanpa alasan kuat. Itulah sebabnya ketidakjelasan ini memancing berbagai tafsir. Mulai dari isu internal, penyesuaian peran, hingga kemungkinan skenario besar yang sedang dipersiapkan secara diam-diam. Sejarah membuktikan satu hal, ketika situasi Ronaldo mulai terlihat abu-abu, biasanya akan ada perubahan besar yang menyusul. Dan untuk saat ini, yang terlihat jelas hanya satu, Al Nassr masih menunggu. Dunia sepak bola pun menunggu. Selama Ronaldo belum bermain, tanda tanya itu akan terus membesar, menjadi tekanan bagi klub sekaligus bahan bakar rumor yang tak pernah padam. Lalu di tengah kabut spekulasi itu, muncul satu kisah lama yang kembali mengemuka. Siapa sangka, cerita yang pernah tertutup rapat kini perlahan terbuka kembali. Di tengah situasi Manchester United yang masih mencari arah, muncul satu skenario yang terdengar gila, emosional, tapi juga sangat masuk akal. Sporting Lisbon menikung Cristiano Ronaldo dari Manchester United. Sporting bukan sekadar klub bagi Ronaldo. Di sanalah semuanya bermula, dari bocah kurus dari Madeira hingga remaja penuh ambisi yang berani menantang para senior. Nama Cristiano Ronaldo pertama kali menggema di Eropa bukan karena Manchester United, bukan karena Real Madrid, melainkan karena Sporting Lisbon. Dan kini, ketika kariernya memasuki babak akhir, Sporting datang bukan dengan janji kosong. Mereka datang dengan nostalgia, stabilitas, dan rasa pulang. Manchester United di sisi lain masih bergulat dengan inkonsistensi, proyek yang terus berubah arah, tekanan media yang tak pernah padam, serta tuntutan agar Ronaldo selalu menjadi solusi instan. Di usia yang tak lagi muda, beban itu tentu terasa semakin berat. Disinilah Sporting melihat celah. Mereka tidak datang untuk bersaing secara finansial. Mereka menyerang sisi emosional Ronaldo, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang Premier League. Sporting menawarkan peran yang berbeda, bukan hanya sebagai mesin gol, tetapi sebagai simbol, pemimpin, bahkan wajah klub di panggung Eropa. Ronaldo tidak perlu lagi membuktikan siapa dirinya. Di Sporting, ia adalah legenda hidup. Setiap golnya akan terasa seperti cerita lama yang ditulis ulang dengan kedewasaan dan kebijaksanaan yang matang. Dan jangan salah, secara teknis, ini bukan langkah mundur. Liga Portugal mungkin tidak seintens Premier League, tetapi justru disitulah daya tariknya. Ritme yang lebih bersahabat, tekanan fisik yang lebih terkontrol, dan kesempatan untuk menjaga performa tanpa harus mengorbankan tubuh. Sporting tahu, mereka tidak membeli masa depan, mereka membeli warisan. Jika skenario ini benar-benar terjadi, maka Manchester United bukan hanya kehilangan pemain, mereka kehilangan simbol. Sementara Sporting Lisbon akan mencetak salah satu tikungan paling ikonik dalam sejarah sepak bola modern, membawa pulang anak emas mereka saat dunia masih memandangnya sebagai bintang besar.
Dan bila hari itu tiba, ketika Ronaldo kembali mengenakan seragam hijau putih, itu bukan sekadar transfer, itu adalah lingkaran yang akhirnya tertutup sempurna. Inilah pembeda utama dengan Manchester United. Di Man U, Ronaldo masih dipandang sebagai solusi instan. Datang, cetak gol, lalu menanggung beban ekspektasi raksasa. Proyek yang belum benar-benar stabil membuat masa depannya terasa abu-abu. Tidak ada jaminan peran yang jelas, tekanan publik selalu siap meledak. Sebaliknya, Sporting menawarkan rasa aman. Mereka tidak menuntut Ronaldo untuk membuktikan siapa dirinya. Mereka hanya ingin ia pulang, memimpin, dan menutup karier dengan cara yang bermartabat. Secara emosional, ini paket yang sangat kuat. Secara strategis, ini langkah yang cerdas. Dengan tawaran kontrak mewah dan jaminan masa depan yang jelas, Sporting kini tampak memiliki peluang lebih besar dibanding Manchester United. Bukan karena kekuatan finansial semata, tetapi karena mereka menyentuh sisi terdalam Ronaldo, rumah, identitas, dan warisan. Jika keputusan itu benar-benar diambil, maka ini bukan hanya transfer besar. Ini adalah kisah kepulangan seorang legenda. Dan kali ini, Sporting berada di posisi terdepan. Dos Ronaldo, unbelievable. This is a team that refuses to fade away. I feel you already know. Turn that game, let him show. Watch him turn this chapter into something the world can never ignore. Sobat CR, akhirnya kita sampai di penghujung video. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia menyimak dari awal hingga akhir. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi channel ini untuk terus menghadirkan cerita-cerita luar biasa tentang Cristiano Ronaldo dan dunia sepak bola. Jika kalian menikmati pembahasan ini, jangan lupa tekan like, subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru, dan bagikan ke sesama Sobat CR supaya semangat ini terus menyala. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian Ronaldo sebaiknya pulang ke Sporting atau masih ada babak lain yang belum selesai? Ingat, legenda tidak pernah pudar. Semangat juang CR7 selalu hidup di hati para penggemarnya. Do what you think is right, do what you want, fight for the things you love. Sampai jumpa di video berikutnya.